Selamat pagi semuanya, Bapak Ibu Guru, teman-teman, dan para staf SMA Kristen Petra 1. Gimana kabarnya hari ini? Sehat-sehat aja kan? Baik-baik aja kan? Puji Tuhan. Gimana tadi PS-nya? Lancar atau makin stres nih? Kalau aku sih bukan stres ya, tapi takut gitu loh. Takut gak 100, takut remedi, aduh. Waduh, kalau aku sih jujur lebih pede ya, gak tahu kenapa ya. Semoga bisa dapat 100 ya. Ya harus pede dong, supaya karena kan kalau ada iman, ada perbuatan pasti terjadi. Wah. Betul banget nih, keren nih omongannya nih. Ngomong-ngomong, kita belum perkenalan nih. Oh iya, Gimana hampir kalau aja. Kita perkenalan dulu. Boleh dari siapa nih? Dari kamu dulu juga gak apa-apa kok, silakan. Halo semuanya, nama saya Jennifer Annabelli dan di sebelah saya Nama saya Lin yang merupakan MC tercinta kalian. Nah, sebelum itu, acara hari ini tentunya tidak akan berjalan dengan lancar tanpa campur tangan Tuhan, juga Bapak Ibu Guru, murid-murid, serta staf-staf SMA Kristen Petra 1, ya kan? Jadi ada baiknya kalau kita awali dengan renungan dan berdoa. Bener banget nih, nanti doanya akan dipimpin oleh Sofian. Nah, tapi sebelum itu, Koneng Yu, aku mau spoiler dikit nih. Spoiler? Iya, jadi tenang aja buat teman-teman yang takut spoilernya ngurangin keseruan, tenang aja, spoilernya kita nggak pernah ngurangin keseruan. Tapi yang pasti nanti di pertengahan acara akan ada something, akan ada sesuatu yang spesial yang dibuat original oleh murid-murid SMA Kristen Petra 1. Tentunya buat merayakan Hari Guru dong. Spesial, tapi kok aku nggak pernah diberitahu ya. Spesialnya pakai apa nih? Pakai telur bukan? Itu nasi goreng. Oh sorry, Pakai itu nasi goreng sedikit ya. sih yang tahu karena ini sebenarnya top secret. Tapi khusus buat hari ini deh, buat ngerayain, aku kasih spoiler dikit-dikit. Jadi kita main tebak-tebakan ya. Nanti sejalan acara kan aku kasih clue-clue sedikit gitu. Waduh, aku sendiri aja nggak tahu loh. Spesial banget berarti ini, luar biasa ya. Kalau gitu kita kembali ke tujuan awal kita ya, Koneng Yu ya. Kita akan kembali, kita akan sesuai dengan rundown kita tadi ya. Kita akan memulai dengan berdoa dan renungan singkat. Silakan Ko Sofian. Dengar yang panggil namamu.
Selamat pagi Bapak Ibu Guru, Bapak Ibu karyawan, serta teman-teman sekalian. Di hari yang spesial ini, izinkan saya untuk membacakan renungan singkat pada pagi hari ini. Namun sebelum renungan ini dimulai, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas segala berkat-Mu. Engkau telah kumpulkan kami di sini dengan kondisi tubuh yang sehat dan tidak kurang satu apapun. Sebentar ya Tuhan, kami akan mendengarkan renungan singkat. Kiranya renungan singkat ini dapat menjadi pengingat bagi kami, serta berikanlah kami hati menjadi tanah yang subur dan benih firman Tuhan ini menjadi benih yang baik pula. Sehingga benih yang baik ini dapat tumbuh di tanah yang subur ini dengan baik. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jadi tema kita pada kali ini yaitu teladan bagi sesama melalui teladan Kristus. Dibuka dengan satu ayat yaitu 1 Timotius 4 ayat 12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Sebelum kita membahas lebih lanjut tentang topik ini, aku mau jelasin dulu nih, apa sih arti dari kata teladan itu sendiri. Menurut KBBI, kata teladan berarti sesuatu yang patut ditiru atau baik untuk dicontoh. Dapat kita simpulkan, arti dari kata teladan adalah sesuatu yang patut ditiru atau baik untuk dicontoh, baik dalam perkataan, kelakuan, sifat, maupun perbuatan. Dalam perbincangan sehari-hari, kita mungkin sudah mendengar pepatah yang mengatakan bahwa satu keteladanan lebih baik dan bermakna daripada sejuta nasihat. Lanjut ke topik kita kali ini, yaitu menjadi teladan bagi sesama melalui teladan Kristus. Menjadi teladan bagi orang sekitar ini bisa dibilang menjadi salah satu nih tantangan bagi setiap pengikut Kristus. Setiap orang percaya harus punya nih sikap-sikap teladan yang tentunya mencakup dalam beberapa aspek, seperti perkataan, perbuatan, dan juga teladan dalam kasih. Kalau perkataan, kita dapat berusaha semaksimal mungkin untuk menghindari segala perkataan yang sekiranya bisa menimbulkan dendam, kekecewaan, iri dengki, dan sakit hati. Seperti pepatah bilang bahwa mulutmu harimaumu, tapi kalau di zaman pandemi ini, kata-kata itu bisa diganti nih, seperti jemarimu harimaumu. Jangan jadi orang yang sedikit-sedikit bilang stit gitu ya. Atau jangan juga jadi orang yang sedikit tersinggung di sosmed langsung nih kata-kata liarnya keluar semua atau bahkan lebih galak daripada yang menyinggung tadi. Kalau Tuhan sendiri sebenarnya mau untuk setiap manusia hidup dalam damai dan juga jauh dari kata perselisihan. Seperti kata Alkitab dari surat Efesus 4 ayat 29, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Yang kedua adalah menjadi teladan dalam setiap perbuatan dan tingkah laku kita. Tentu hal ini juga bukan suatu hal yang mudah. Aku sendiri juga tahu kalau yang namanya manusia pasti mempunyai satu titik di mana kondisi tersebut membuat kita sulit untuk mengendalikan setiap tingkah laku kita. Dan terkadang di saat kondisi sulit tersebut, si iblis itu memanfaatkan momen untuk membuat keadaan yang sebenarnya sudah rumit menjadi lebih rumit lagi. Jangan sampai juga kita menjadi atau mengulangi perbuatan bangsa Israel yang dibawa Tuhan keluar dari Mesir, namun mereka menggerutu terus-menerus kepada Tuhan, sehingga mereka harus berjalan berputar-putar di padang gurun selama 40 tahun. Padahal kalau mau dilihat-lihat, sebenarnya waktu tempuhnya tidak selama itu. Yang terakhir adalah menjadi teladan dalam kasih. Lagi-lagi tentunya hal ini bukan suatu hal yang mudah ya, teman-teman. Tidak semudah membalikan telapak tangan. Setiap manusia harus berusaha nih untuk tetap menjalankan kasih tersebut dalam kehidupan sehari-hari dan sehingga dapat memancarkan citra Kristus dari apa yang kita lakukan. Dimulai dari hal yang sederhana seperti saling menghormati dan mengasihi antar anggota keluarga. Mungkin terlihat sederhana, tapi kalau keharmonisan ini terus dibangun, bisa saja menjadi inspirasi bagi orang-orang di sekitar kita. Menginspirasi bagi orang-orang sekitar kita ini juga bukan satu hal yang mudah ya teman-teman. Jadi keharmonisan itu harus tetap dibangun terus-menerus. Contoh yang lain juga bisa saat kita memesan makanan online atau menggunakan jasa online, kita ada baiknya untuk memberikan sedikit tips untuk mereka. Tidak harus berupa rupiah, tidak harus berupa uang, tapi juga bisa sebuah botol atau segelas air mineral pun bisa menjadi berkat bagi mereka. Oke, penutup dari renungan singkat kali ini, yaitu sebagai pengikut Kristus, kita wajib nih menjadikan Tuhan Yesus menjadi teladan atau senter buat kita. Sehingga saat kita melakukan sesuatu yang baik, rupa dan sikap Tuhan Yesus bisa terpancar dari kegiatan positif yang kita lakukan tersebut. Dan semuanya itu tentu buat kemuliaan nama Tuhan.
Yohanes 13 ayat 15, sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Kalau tadi udah ada ayat penutup nih, sekarang ada kata-kata penutup. Yaitu melakukan sesuatu seturut dengan kehendak Tuhan memang tidak mudah, namun bukan berarti tidak bisa. Serta Tuhan Yesus adalah teladan bagi setiap orang yang percaya. Oke, sebelum kita mengakhiri renungan ini, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas segala berkat-Mu. Engkau telah memberkati jalannya renungan singkat pada pagi hari ini. Kiranya renungan singkat ini dapat menjadi pengingat bagi setiap kami. Biarlah kami, Tuhan, menjadi teladan-teladan yang baik bagi orang sekitar kami, menjadi teladan dalam perkataan, dalam perbuatan maupun dalam kasih. Kiranya ya Tuhan, benih-benih firman tadi bisa bertumbuh dan berbuah di hati setiap kami. Dan jadikanlah kami ya Tuhan, sekiranya menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik lagi, menjadi pribadi-pribadi yang semakin hari semakin seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian renungan singkat pada kali ini. Sebentar lagi ada persembahan lagu dari Brian dan Excel.
Nah itu tadi pembukaan dari Ko Sofyan. Terima kasih Ko Sofyan buat pembukaan renungannya. Thank you juga buat Bijo dan Ko Excel yang sudah memberikan persembahan lagu. Nah tadi dari renungannya Ko Sofyan sendiri juga benar-benar menginspirasi dan membawa ketenangan ya supaya acara hari ini juga dibuka dengan ya benar dengan inspiratif. Juga untuk Bijo sama Ko Excel tadi keren banget sih dan sebenarnya dari penampilan tadi kita bisa lihat kalau misalnya sebenarnya peran Bapak Ibu guru tuh sangat besar dalam kehidupan murid-murid terutama ketika kayak tadi gitu ya. Itu kan termasuk mengembangkan bakat gitu kan. Jadi murid-murid di sini punya bakat, punya potensi dan kemudian Bapak Ibu guru yang membantu untuk mengembangkannya. Jadi benar-benar perannya tuh besar banget dalam berpendidikan dan bermasyarakat gitu ya Ko ya. Dan ditambah lagi itu murid-murid A1 itu semuanya itu bertalenta dan berpotensi di berbagai bidang yang berbeda ya. Terus disupport sama A1 juga dong. Benar banget. Nah setelah ini Koko inget gak yang tadi spoiler itu yang aku bilang? Iya ya pasti dong, aku suka sama spoiler banget ya. Habis ini kita akan mau lihat ini nih, spoilernya ini kita mau nyaksiin ini habis ini acara spesialnya. Habis gini? Iya. Yakin kamu habis gini? Cius. Ya aku pengen nonton sekarang berarti. Pengen kan? Pengen tapi banget itu loh. Kita pengen tebak-tebakan dikit lagi. Jadi buat teman-teman Bapak Ibu guru dan staf SMA Kristen Petra 1 yang lagi nonton, aku kasih clue lagi nih ya. Kira-kira kita mau nonton apa, tentang apa gitu ya. Nah, acara spesial ini sendiri habis gini itu bukan acara spesial kaleng-kaleng. Karena habis gini kita mau nonton short movie yang didirect dan diciptakan sendiri originally oleh murid-murid A1. Keren kan? Short movie? Short movie. Pas pandemi gini buat short movie? Iya, keren loh. Wow. Dari sentence itu aja, dari kalimat itu aja udah membuktikan seberapa keren ya acara spesial kita hari ini. Gak sabar banget loh aku loh. Gak sabar kan? Nah tapi soal itu kita mau tebak-tebak lagi sekali lagi. Kira-kira pemerannya siapa nih kira-kira kalau menurut Goreng Yu? Jangan-jangan kamu sendiri ya? Oh ya nggak tahu ya, kalau yang itu mungkin kita harus nonton nanti. Tapi yang pasti pemeran di short movie kali ini tuh juga nggak kaleng-kaleng. Karena nggak cuma murid-murid aja, nggak cuma siswa-siswi, tapi ada Bapak Ibu guru juga yang ikut serta dalam short movie ini. Bapak Ibu guru? Bapak Ibu guru. Berapa emangnya? Berapa ya, mungkin lebih dari 1 sih, mungkin 3 gitu. Kolaborasi luar biasa nih. Nah, gimana nih? Teman-teman penasaran kan? Bapak Ibu guru juga penasaran kan? Gimana Goreng Yu? Penasaran gak? Kalau aku pasti penasaran, kepo banget. Dan aku yakin semuanya juga kepo nih yang nonton. Sama sih, aku juga kepo. Jadi gimana kalau kita langsung saksikan short movie Derana.
Wah, iya nih. Kayaknya gasnya habis. Kalau kita beli bekal online aja gimana, Pak? Gak apa-apa sih, Ma. Cuma Papa ini takut terlambat. Masih aman kok, palingan juga terlambat 5 menit. Mama, makanannya sudah sampai mana ya, Ma? Tulisannya sih 15 menit lagi, Pak. Ini ya, Pak, obat biar Papa nggak sakit. Duh, 15 menit lagi. Papa kan sudah terlambat, toh, Ma. Kalau Papa ngebut ya juga sudah terlambat. Ya, nggak apa-apa, Pak, daripada nggak makan. Bapak Ibu yang terkasih, berbahagialah kita yang tahan uji dalam menghadapi beragam masalah dalam namanya. Karena tahan uji menimbulkan pengharapan akan kasih karunia-Nya. Berbahagialah kita yang berpengharapan dalam nama Yesus, karena Dia tidak mengecewakan kita. Berbahagialah kita yang tidak kecewa meskipun pengharapan dan doa kita belum dijawab. Karena Roh Kudus yang Oriza Sativa kalau nggak salah, Pak. Ya, betul ya, Nana ya. Jadi padi itu adalah Oriza Sativa. Ya, terima kasih Jennifer sudah menjawab. Nah, anak-anak, kalau yang ini, adakah yang tahu kira-kira apa? Rosa SP, Pak. Apa? Rosa SP. Oke, betul. Ya, Rosa SP. Jangan lupa ya Nana ya, untuk SP-nya ini adalah spesies ya. Oke, anak-anak, saya kira untuk pembelajaran hari ini cukup sampai ini. Bapak hanya mengingatkan bahwa lusa kita akan mengadakan ulangan atau penilaian harian, yaitu hari Jumat ya. Nah, sebelum itu Bapak akan review dulu. Oke anak-anak, saya kira itu untuk pelajaran hari ini kita bisa akhiri. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Halo Bu. Halo Pak David. Oh iya Bu, ada apa ya Bu? Ya, begini Pak. Hari ini Bu Ani tiba-tiba tidak bisa mengajar karena ada keperluan mendesak. Ya, apakah Bapak bisa menginfal di kelas 12 MIPA 8? Untuk kapan ya Bu infalnya? Sekarang Pak, jam keempat ini saja. Mohon maaf Bu, apa tidak ada yang bisa menginfal selain saya? Nah itu saya melihat pengajar, jam pelajarannya hanya pengajar biologi yang ada cuman Bapak hari ini. Oh gitu ya, oke. Ya Bu, baik Bu. Di kelas 12 MIPA 8 ya? Bisa ya Pak? Iya. Oke Bu. Ya, baik Bu. Terima kasih Pak Sama-sama Bu, David. terima kasih. Yuk yang masih off cam segera dinyalakan kameranya. Ini Felix, Joseph, segera dinyalakan kameranya. Ada masalah kah? Karena yang izin hanya Jessica ini. Gimana, Pak? Tadi lancar kerjaannya? Ini aku baru aja nih selesai meeting.
meeting. Apa, Pak? Ini loh, Mak, obat yang Mama bawain kosong. Kalau urusan kerjaan aja Mama teliti. Tapi kalau Papa nggak pernah bener. Syukur-syukur kalau Papa nggak sakit. Sakit. Besok itu anak-anak ada ulangan, jadi Papa hari ini harus berangkat untuk review materi mereka. Ya udah, nggak usah dipaksa. Toh kalau juga sakit kan, besok nggak jadi ulangannya. Oke, anak-anak selamat pagi. Sesuai jadwal, hari ini kita akan melaksanakan ulangan. Silakan dibuka LMS-nya. Dan waktu pengerjaan kalian adalah 40 menit. Loh Pak, ulangannya nggak ditunda aja Kak? Kan kemarin kita nggak ada review. Kan sudah menjadi tanggung jawab kalian. Kalau misalnya Bapak tidak ada, kalian tuh bisa belajar sendiri. Seharusnya kalian itu sudah dewasa, sudah bisa menata dan mempersiapkan kalau misalnya ada ulangan, ya kalian harus mempersiapkan diri. Bapak kemarin nggak Bapak masuk. nggak mau tahu Kenapa, lagi hari ini. Kenapa, Nak? Bapak kemarin nggak masuk tuh loh, Pak. Itu kenapa? Memangnya kenapa ya, Nak? Ya soalnya kemarin loh, Pak, waktu Bapak nggak masuk, gurunya nyintal itu nggak enak, Pol. Iya loh Pak, masa kita disuruh buka paket, terus kalau nggak paham baru suruh tanya. Ya kan memang sudah menjadi kewajiban kalian, Nak. Misalnya Bapak tidak ada, kalian bisa belajar secara Iya mandiri. Pak, tapi kalau Bapak yang menerangkan itu kita langsung auto paham gitu loh Pak, langsung kayak nancep-cep gitu loh. Gini aja deh, Bapak coba tanya dulu. Dari semua anak ini, adakah yang belum siap untuk ulangan hari ini? Coba resen. Wah, hampir semuanya nih resen. Oke, gini saja. Gimana kalau ulangan sementara ini Bapak tunda dulu, jadi ulangannya diganti minggu depan. Gimana? Setuju anak-anak? Iya, Pak. Tunda minggu depan aja, Pak. Oke, kita tunda minggu depan. Atau mungkin ada yang tidak setuju kalau kita tunda? Tidak ada ya? Baik. Berarti hari ini kita akan mereview dulu ya untuk ulangan minggu depan. Oke, kira-kira anak-anak materi apa yang perlu Bapak review untuk hari ini? Gimana kalau semuanya aja, Pak? Loh, masa semuanya? Loh ya biar paham toh, Pak. Biar fresh gitu loh, Pak. Oke, baik. Ya udah, hari ini kita akan coba review sesuai permintaan kalian. Reviewnya adalah seluruh materi. Ya, Bapak mulai dari materi binomial nomenklatur. Baik, anak-anak, binomial nomenklatur itu adalah sebuah penamaan di mana kata yang pertama itu adalah menunjukkan genus dan kata yang kedua adalah menunjukkan spesies. Nah, pembelajaran, Bapak dan Ibu guru bukan hanya mengajarkan pelajaran sekolah saja, tetapi juga mengajarkan pelajaran kehidupan yang sangat berharga bagi kami. Kepada Bapak dan Ibu guru, terima kasih karena sudah selalu sabar dan tulus dalam membimbing, membekali kami selama kami berada di SMA Kristen Petra 1 ini.
Maaf jika kami seringkali nakal, kurang sopan, atau menyakiti hati Bapak dan Ibu Guru. Ada yang berkata, jangan pernah bangga dengan kesuksesanmu apabila kamu tidak punya rasa terima kasih kepada gurumu. Kami tahu bahwa semua rasa marah, sedih, kecewa, senyum bahagia, serta caramu dalam memperlakukan kami tidak hanya untuk memberikan kami banyak ilmu pengetahuan, tetapi juga untuk membangun karakter kami di masa depan. Kami percaya bahwa guru terbaik tidak hanya memberikan jawaban atas pertanyaan kami, tetapi juga memicu kami untuk memiliki keinginan untuk menemukan jawaban kami sendiri. Terima kasih karena sudah selalu memberikan yang terbaik bagi kami semua, dan tolong jangan pernah lelah untuk menjadi pahlawan tanpa tanda jasa. Terima kasih guru-guru telah mengajar kami, dan kami berharap agar Ibu, Bapak, dan Ibu Guru tidak pernah kehilangan rasa semangat untuk mengajar maupun di setiap tantangan yang ada ke depannya. Kami berharap agar Bapak dan Ibu Guru selalu mempunyai rasa semangat di hati Bapak dan Ibu Guru. Terima kasih ya untuk selalu menjadi arah kehidupan yang menuntun kami menuju jalan kesuksesan. Engkau adalah pahlawan kami, dan Engkau adalah sumber inspirasi bagi kami semua. Teruntuk seluruh Bapak Ibu Guru SMA Kristen Petra 1, terima kasih telah mengajar dan membimbing kami dengan sepenuh hati. Selamat Hari Guru. Ke pasar beli pensil baru, pensilnya berwarna biru. Teruntuk Bapak dan Ibu Guru, terima kasih atas segala jasamu. Selamat Hari Guru. Selamat Hari Guru. Terima kasih Bapak dan Ibu Guru, selamat Hari Guru. Happy Teacher's Day and enjoy your day. Bye. Tanpa guru, takkan ada yang kita tahu. Tanpa guru, takkan ada yang kita mampu. Kita hanyalah debu yang terbang tak berarah, ditiup angin yang tak tentu arah. Ucapanmu adalah petunjuk kami, tindakanmu adalah teladan kami. Ikhlasmu adalah kunci sukses bagi kami, dan doamu adalah berkah yang tak bertepi. Maka, jika ada yang bertanya pada diri ini, siapakah yang paling berjasa pada kami? Tentu namamu guru yang akan kusebut pertama kali, karena engkau yang sangat berarti bagi masa depan anak negeri. Selamat Hari Guru untuk seluruh Bapak Ibu Guru di Indonesia, terkhusus di SMA Kristen Petra 1 Surabaya. Dan berikut terimalah dengan penuh sukacita secara simbolis buah kasih dari kami sebagai ungkapan syukur dan terima kasih karena jerih lelah Bapak Ibu Guru dalam membimbing siswa-siswi SMA Kristen Petra 1. Nah itu dia tadi short movie Dharana yang sudah kita tonton. Gimana nih teman-teman, Bapak Ibu Guru, staf Petra 1 dan Kuning yuk gimana kok tadi short movie-nya? Luar biasa sekali ya menurutku ya. Itu kalau kita lihat-lihat itu, kalau menurutku sendiri ya itu sangat realistis loh di kehidupan kita sehari-hari. Kok bisa? Ya kalau kita bisa lihat kan selama PJJ ini Bapak Ibu Guru semua dari pagi hingga sore kerja ngajarin kita. Dan mungkin ya teman-teman semua ada beberapa yang off cam atau mungkin gak menaati PJJ, itu kasihan sama guru-gurunya sih sebenarnya sih. Iya sih, setuju sih. Soalnya kayak gimana ya, dari short movie tadi juga sedikit mengingatkan kita ya supaya kalau misalnya kita PJJ ke depannya
harus lebih menghargai bapak ibu gurunya. Dan mungkin setelah nonton short movie tadi bisa jadi pelajaran buat aku, Konangyu, juga teman-teman kita semua, supaya untuk lebih menaati peraturan PJJ ke depannya. Juga dari short movie tadi aku belajar banyak sih kalau ternyata bapak ibu guru tuh benar-benar wah, semangat mengajarnya tuh luar biasa banget ya. Kalau misalnya kita kan sekarang ada jam PM nih. Kalau di jam PM kan kalau untuk siswa-siswinya bisa tidur, bisa makan, bisa istirahat, intinya bisa ya ngapa-ngapain lah selain belajar gitu kan. Tapi kalau untuk bapak ibu guru beda ya kok ya, karena mereka terkadang memang jam PM tulisannya, tapi mereka sebenarnya kerja juga, masih ngoreksi, terus masih memperbaiki ini itu gitu. Bener Bahkan banget. sampai rumah pun mungkin masih ada pekerjaan lain yang harus dilakukan. Jadi di sini kita juga benar-benar lihat seberapa besar jasa bapak ibu guru dan pengorbanan yang mereka lakukan untuk menyebarkan ilmu gitu ya kepada siswa-siswi. Bener banget. Dan mungkin kayak misalnya kita on cam, kita aktif berpartisipasi itu bisa membuat guru-guru kita itu semakin semangat loh. Iya, bener banget. Dan mungkin dengan lihat bapak ibu guru kita lebih semangat, kita juga jadi kayak wah gitu ya, lebih ikut semangat juga gitu. Nah, tapi ngomongin soal short movie tadi, sebenarnya kan poin utama short movie tadi adalah tentang pengalaman ya kan. Benar. Nah, tentunya semua orang pasti punya pengalaman yang mengesankan yang bisa dijadikan pesan dan kesan nih. Karena you sendiri punya nggak? Mungkin dari kamu dulu kan, kamu masih kelas 11, sekarang kelas 12, dari yang kecil dulu jadi deh. mungkin aku mulai dari aku dulu ya. Jadi kalau pesan dan kesan aku sendiri mungkin aku kan belum merasakan offline school nih dari sejak kelas 10. Masa-masa udah online gitu kan. Tapi ya meskipun keseruan heboh-hebohan di sekolah, di kantin sekolah gitu, itu sedikit direnggut sama pandemi, tapi nggak apa-apa karena menurut aku juga keseruan itu nggak pudar gitu ya, karena setiap kali ke sekolah pun, setiap kali PJJ pun bapak ibu gurunya benar-benar semangat ngajarnya luar biasa, berkobar-kobar, jadi bikin aku juga ikutan semangat. Kalau Konangyu sendiri gimana? Kalau dari aku sih, aku masih tetap bersyukur ya, kebetulan dulu kelas 10 itu masih sempat sekolah offline. Kalau kamu kan belum. Kasihan sekali ya. Ya emang teman-teman semua yang adik-adik kelas ya, kasihan belum pernah. Mungkin udah mulai PJJ tapi ada yang beberapa yang sudah mulai sekolah offline ya, cuman ya tetap aja rasanya tetap beda lah. Terus selama sekolah PJJ ini ya pasti kalah seru lah sama. Iya sih, itu ngefek banget, kerasa banget. Tapi kalau ngelihat guru-guru semuanya semangat buat ngajarin kita jangan kalah sama guru-guru dong semangatnya. Tetap fighting untuk mempelajari hal-hal yang lebih baru lagi. Ya, benar banget. Nah, ngomongin soal pesan dan kesan nih, tentunya aja kita kan nggak bisa tuh cuman pesan dan kesan dari Konangyu sama aku sendiri. Jadi kita akan ada siapin testimoni spesial dari siswa dan orang tua. Nah, terus setelah itu kita juga akan menyaksikan persembahan kolaborasi yang tidak kalah spesialnya antara guru dan murid. Kolaborasi? Iya, lagi. Berarti hari ini kolaborasi day berarti? Iya, benar-benar collaboration between teachers and students. Kalau gitu mulai tahun depan diganti aja Selamat Hari Guru dan Murid. Gak bisa gitu dong. Gak boleh? Gak boleh dong. Karena murid ada harinya sendiri dan guru ada harinya sendiri. Benar-benar gitu. juga. Jadi gimana nih? Penasaran? Langsung aja kita saksikan testimoni spesial dan flash mob. Halo semuanya, perkenalkan saya Jessica Shin dari 11 IPS 4 dan saya menjabat sebagai Ketua OSIS tahun ajaran 2021-2022. Halo semua, nama aku Kevin Wijaya dari kelas 11 IPA 1 sebagai anggota dari Divisi Kehidupan Bangsa dan Negara. Halo semuanya, nama saya Rishalin Valeri dari kelas 11 IPS 1 sebagai Koordinator Divisi Kehidupan Berbangsa dan Bernegara. Halo, nama aku Jason dari kelas 11 IPA 1 dan saya di Divisi Kesegaran Jasmani dan Daya Kreasi. Ya, untuk sekarang guru favorit saya Bu Jessica Laura karena impresinya itu berbeda gitu. Kalau di Zoom itu kelihatannya kayak kereng gitu ya, kayak tegas gitu. Ternyata pas ketemu langsung kayak wah pecah pokoknya, kayak seru banget orangnya. Terus juga siapa lagi ya? Oh Budia itu menyenangkan sekali ya. Kalau pas belajar itu kita semuanya itu jadi kayak mendengarkan, jadi kayak materinya cepat masuk juga gitu. Sebenarnya semua guru di Petra ini menurutku hebat-hebat ya, seru-seru juga. Tapi kalau misalkan aku disuruh pilih satu, aku bakal pilih Bu Sri, guru fisikaku. Soalnya dia itu kalau ngajar itu seru banget dan selalu pakai PPT, dan juga satu hal lagi yang paling penting itu dia kayak mau mengakui kesalahannya. Jadi
waktu itu aku dapat nilai PH-nya jelek. Terus itu aku tanya, loh Bu, ini kok bisa kayak gini? Apa nggak ada kesalahan? Terus itu dia bilang, oh iya, ini saya yang salah. Terus itu nilainya dibenarkan. Guru favorit saya adalah Ibu Yayu sebagai guru geografi karena kalau beliau mengajar itu sangat jelas walaupun di Zoom, dan juga materinya beliau memberikan materinya itu sangat unik dan fun. Guru favoritku itu Pak Dika, karena Pak Dika itu sabar sekali, terus kalau nerangin itu juga sangat jelas, dan aku udah diajar dari kelas 10 dan nyaman-nyaman saja. Pelajaran favorit matematika, karena matematika itu ilmu yang menyenangkan. Terus kita ngitung-ngitung duit gitu kan, ya menyenangkan sekali. Pelajaran favoritku sih fisika, soalnya gurunya Bu Sri yang sangat seru menurutku, dan juga menurutku pelajarannya bisa diaplikasikan di kehidupannya. Pelajaran favorit saya adalah ekonomi, karena di ekonomi itu kita bisa belajar dalam materi hafalan dan juga hitung-hitungan. Pelajaran favoritku itu matematika, dari dulu emang sudah suka matematika, terus sekarang didukung lagi sama Pak Dika, jadi lebih suka. Sukanya selama PJJ mudah untuk sekolahnya, jadi kita bangun tidur, terus mandi, makan, langsung sekolah di rumah, jadi nggak ribet harus ke sekolah, pulang gitu. Tapi ya dukanya juga banyak gitu, dukanya kita nggak bisa ketemu teman-teman, nggak bisa bersosialisasi, terus sama guru juga interaksinya terbatas, terus akhirnya kita nggak tahu guru-guru ini seperti apa aslinya, kayak tadi saya bilang. Ya gitu sih. Selama PJJ ini menurutku enaknya sih, kita kayak nggak perlu bangun pagi-pagi banget, soalnya kita nggak perlu naik mobil. Kalau pagi kita tinggal buka laptop dan gampang banget lah, ada LMS juga. Tapi kalau misalkan sedihnya sih, nggak bisa deket sama teman dan juga nggak bisa bercanda sama mereka. Sukanya sih ya praktis, karena kita nggak usah datang lagi ke sekolah dan kita bisa menghemat banyak waktu. Dan kalau dukanya sih kita nggak bisa ketemu sama teman-teman untuk belajar bareng-bareng dan kayak kurang dalam memahami materinya. Suka dan dukanya, sukanya kalau PJJ itu praktis, kita nggak usah kayak naik mobil terus ke sekolah, bisa langsung di rumah saja, buka laptop, sudah sekolah. Dukanya ya nggak bisa ketemu teman-teman. Kegiatan PTM ini jujur lebih cocok untuk saya daripada PJJ, karena lagi-lagi kita bisa bersosialisasi, terus kalau dengerin materi di sekolah itu lebih masuk gitu, soalnya yang ada distraksi lainnya juga, terus langsung one on one gini kan, jadi nggak terbatas apapun. Apalagi ya kalau PTM lebih banyak keseruannya juga. PTM ini menurutku sangat bermanfaat karena akhirnya bisa bertemu sama teman kembali dan bisa bercanda dan belajar bareng. Kesan saya selama mengikuti kegiatan PTM itu adalah enak, karena saya bisa belajar bersama teman-teman walaupun ya belum semuanya, dan saya juga bisa memahami materinya dengan baik. Kesanku sama PTM ya seru, soalnya bisa kayak sekolah offline lagi meskipun nggak bisa full teman-teman semua maksimal, tapi sudah kayak bisa merasakan setidaknya langsung ketemu langsung. Berharap selama pandemi ini proses pendidikan bisa terus berjalan dengan baik, bisa terus berlangsung, terus sekolah-sekolah di Indonesia bisa terus menemukan metode-metode baru untuk supaya kita ini bisa belajarnya tetap maksimal meskipun masa pandemi. Selama pandemi ini semoga pembelajaran bisa terus semakin menarik dan juga terus mendidik kami sebagai anak-anak bangsa. Harapan saya dalam proses pendidikan selama pandemi ini ialah terus berjalan dengan lancar dan baik, walaupun mungkin banyak tantangan-tantangan yang harus kita lewati lebih besar, dan pasti karena kerjasama antara murid-murid dan juga guru yang selalu bersatu pasti bisa. Harapanku semoga proses pendidikan ini bisa lancar-lancar saja dengan COVID ini, terus bisa semakin kreatif, semakin seru, dan pelajaran-pelajarannya bisa lebih menarik lagi. Ya, guru-guru di SMA Everett 1 ini super fun ya, super ramah juga, terus super baik-baik semua, terus selalu mencari cara supaya kita sebagai murid-murid ini tetap nyaman, kita bisa mendapat materi itu dengan baik.
Menurutku guru-guru Petra selama ini sangat suportif banget bagi murid-muridnya, karena kalau misalkan kita selalu nggak ada pertanyaan atau nggak bisa menjawab soal gitu, mereka selalu dengan sabar menjawab pertanyaan. Kesannya baik, terus fun, walaupun baik dan fun, guru-guru tuh kok mengajar tegas dan sering memberikan materi-materi yang bisa dijelaskan dengan mudah. Kesan-kesanku guru di Petra ini sangat semangat dan sangat sabar, apalagi menghadapi kita yang kadang di rumah ada aja kesusahannya saat PJJ. Ya, untuk guru-guru semua, terima kasih banget buat pengorbanannya, buat jasanya untuk mencerdaskan kita ini sebagai generasi muda. Ya, kami berharap semoga kedepannya semakin baik, semakin berjaya juga, dan ya jasa kalian benar-benar kita nggak akan pernah lupakan, kita akan selalu kenang. Untuk guru-guru, terima kasih sudah mensupport kami selama ini, dan semoga kalian bisa terus bersabar sama kita. Terima kasih kepada guru-guru pahlawan tanpa tanda jasa yang selalu menuntun kami dan selalu memberikan kami masukan-masukan dalam menuntun ilmu. Semoga kedepannya guru-guru selalu sehat selalu walaupun di kondisi seperti ini, dan terus semangat dalam mengajar kami. Guru ibaratkan matahari yang menjadi pencerah di dalam ketidaktahuan. Selamat Hari Guru 2021, tetap semangat semua guru-guru. Untuk guru-guru, selamat Hari Guru, dan seperti yang pepatah katakan, kegigihanmu tidak akan dilupakan sampai kamu hari tua. Selamat Hari Guru, semoga kedepannya guru-guru tetap sabar dalam mengajar kami, dan quotes-nya adalah guru adalah sebagai lilin yang selalu rela menghabiskan diri sendirinya demi menerangi kehidupan orang lain. Selamat Hari Guru semua guru di seluruh Petra 1 dan di seluruh Indonesia. Quotes-nya adalah walaupun engkau pahlawan tanpa tanda jasa, tetapi guru-guru adalah pahlawan moral Indonesia. Nama saya Niken, orang tua dari Angelin Putri Maharani. Saya Siangfa, saya orang tua dari Maverick, Mavlin, dan Mavrin. Dalam masa pandemi ini, kita sebagai orang tua memang membutuhkan waktu yang ekstra, di mana kita sebagai orang tua yang bekerja, kita juga harus menyediakan segala perangkat untuk pembelajaran, untuk laptopnya dan lain-lainnya. Pada awalnya, ini bukan sesuatu yang mudah, karena ini sesuatu yang baru ya. Sekolah dari rumah, di kamar, tahu-tahu naik kelas, tahu-tahu lulus gitu kan. Ini sesuatu yang aneh daripada awalnya. Ya, anak-anak kami pun harus menyesuaikan dengan keadaan dan situasi yang belum pernah terbayang sebelumnya. Tugas kami, orang tua, bagaimana menyediakan perangkat, menyediakan fasilitas yang menunjang mereka untuk tetap bisa bersekolah, mendapatkan kesempatan belajar dengan baik, walaupun di rumah saja di masa pandemi ini. Kesan saya, untuk PTM ini memang bermanfaat bagi anak-anak kita. Anak-anak dapat menerima pelajaran secara langsung, bertemu dengan guru, sehingga dapat menerima pelajaran dengan baik. Anak saya yang nomor 3, Mavrin, itu sempat menjadi olok-olokan dari kedua orang kakaknya. Ini nggak punya teman katanya gitu. Ya karena dia sejak dari mulai sekolah, SMA kelas 1, dia sudah di rumah dan belum pernah ketemu sama temannya atau gurunya sama sekali. Sampai pada hari ini kata-kata ya. Tapi bersyukur karena akhirnya ada pelajaran tatap muka PTM, dan itu membuka kesempatan mereka bisa bertemu dengan gurunya yang selama ini cuma kelihatan di layar ya.
bisa ketemu, bisa berinteraksi dengan teman-temannya, ya. Jadi ya walaupun sempat diolok-olok sama kakaknya, katanya dia nggak punya teman gitu ya. Tapi syukurlah Petra akhirnya menyiapkan sebuah fasilitas yang baik sekali untuk bisa melakukan pembelajaran tatap muka. Menurut saya, guru SMA Petra 1 sudah baik, sudah memberikan yang terbaik dengan teknik-teknik pengajaran sehingga para siswa dapat belajar walaupun secara online, tapi mereka dapat semangat untuk mengerjakan semua tugas-tugasnya. Ya, kami mengucap syukur selama belajar online dari rumah dan waktu PTM juga, kami memperhatikan anak-anak belajar cukup intens walaupun itu sebuah tantangan baru karena belajar dari kamar ke tempat tidur dekat, ke tempat makan dekat, ya beda kalau harus belajar di sekolah kan memang ada waktunya untuk sekolah. Tapi syukurlah karena guru-guru di Petra sangat baik berperan dan memerankan fungsi dan perannya sebagai guru yang mendidik anak-anak kami di sekolah, sekolahnya di rumah. Harapan saya, pandemi ini cepat berakhir sehingga para siswa dapat tatap muka dan guru-guru tetap gigih dan semangat. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan dan kesehatan kepada Bapak Ibu guru semua. Harapan kami, walaupun tahun ini dan tahun kemarin, mungkin juga tahun depan sampai anak ketiga saya lulus katakanlah, tetap sekolah di kamar, tetap sekolah di rumah. Tapi kami berharap juga pandemi ini segera selesai. Tapi terlepas dari itu, kami berharap kualitas dari anak-anak kami yang sekolah di rumah akan tidak kalah, bahkan lebih baik ketika mereka sekolah sebagaimana mestinya pada waktu normal, ya. Itu harapan kami. Dan harapan kami juga pada guru-guru Petra, jangan lelah untuk memberikan pembelajaran di dalam situasi yang berbeda sekali, situasi yang normal baru. Ini sebuah tantangan karena saya mengerti dan saya merasakan juga beda sekali ketika kita melakukan tatap muka secara langsung dengan hanya bertatap muka hanya lewat layar. Itu berbeda sekali dan itu butuh effort, butuh tantangan yang khusus untuk itu. Selamat Hari Guru, terkhusus untuk guru-guru SMA Kristen Petra 1. Semoga dapat menjadi guru yang baik, dapat menjadi teladan bagi kita semua. Dan biarlah apa yang kita lakukan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan memberkati. Selamat Hari Guru, teristimewa buat guru-guru SMA Kristen Petra 1. Tetap gigih mengajar dan memberikan yang terbaik bagi anak-anak kami yang kami percayakan pada Bapak Ibu guru semua yang mendidik anak-anak kami, dan persembahkan itu juga untuk kemuliaan Tuhan. Kita bisa bersama mengubah dunia. Percaya pada diri demi cita-cita. Belajar, bergerak, bermakna.
semua murid, semua guru, 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 belajar, bergerak, semua murid, semua guru. Wah, nggak kerasa ya, kita udah sampai di penghujung acara nih, Kuning You. Aduh. Udah mau semangat. selesai? Udah, kita harus berpisah. Perasaan aku baru duduk kok. Ya, sama sih. Aku juga ngerasa kayak barusan duduk, barusan mulai ya kan, barusan Ya. sayang ditinggal. Ya ampun, curhat mulu ini ya dia ya. Tapi cepet banget loh. Iya, nggak kerasa ya, tapi nggak apa-apa. Meskipun kita hari ini acaranya singkat, ya kan, cepat, tapi kita bakal ketemu di lain kesempatan. Oke, Ya oke. kan. Tapi sebelum itu kita juga mau mengucapkan terima kasih sebesar-besar dan sebanyak-banyaknya untuk teman-teman, Bapak Ibu guru, serta staf SMA Kristen Petra 1 yang sudah mau mengikuti acara ini dari awal hingga akhir. Dan mohon maaf jika ada tutur kata atau perbuatan kami yang kurang pantas ya. Nah, sebelum itu Kuning You mungkin bisa berpantun dulu nggak sih buat nutup acara hari ini? Boleh nih aku berpantun nih. Boleh dong. Yakin? Yakin. Langsung jalan-jalan ke Indonesia. Cakep. Jangan lupa beli kue putu. Cakep. Untuk Bapak Ibu guru semua, tetap semangat dan selamat Hari Guru. Dadah. No matter where I go, every time I look back on this road, you'll always be a part of who I am. Everything I've known, every seed of greatness you have sown, through good and bad, your love has watched me grow. You teach me right from wrong, inspire me to be strong. You care in every way, in my heart you will always stay. In this moment let me say how I'm grateful every day. You are here to guide my way. When I'm lost beside me, stay. In this moment let me say you turn my little into great. There's no fear, my dreams away with you. All that I can be means so much 'cause you believe in me. You show me how to live with dignity. When the lessons end, I can share with you just like a friend. Your loving smiles and frowns keep me safe. You teach me right from wrong, inspire me to be strong. You care in every way, in my heart you will always stay. In this moment let me say how I'm grateful
are here to guide my way when I'm lost beside